Bahkan lebih parahnya lagi, selama mulai dari pemilu sampai hari ini, yang dipotret, yang diperlihatkan kepada saudara melalui media sosial adalah potret-potret masifnya kecurangan-kecurangan dengan berbagai macam modus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, kali ini kami dari Markas Komando Poros Buruh Pusat ini sedang berkumpul para aktivis serikat pekerja, serikat buruh, dan elemen lainnya yang tergabung dalam Poros Buruh menyikapi situasi politik di tanah air. Melihat situasi dan kondisi hari ini, kondisi politik kita semakin hari semakin memanas. Ini semua akibat gara-gara Pak Jokowi yang terlalu cawe-cawe masalah Pilpres 2024 serta ketidakprofesionalan daripada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan mandulnya Bawaslu. Seperti kita ketahui, setiap hari kita melihat bagaimana masifnya kecurangan-kecurangan pemilu. Suara rakyat dikebiri, orang udah capek-capek datang ke TPS, bahkan ada yang sampai pulang kampung ke kampungnya, kampung hanya untuk hadir di TPU dan memilih apa yang dia ingin pilih. Namun yang terjadi adalah suara rakyat banyak disia-siakan. Kami dari Poros Buruh akan melakukan gerakan-gerakan selamatkan suara rakyat. Maka sebelum kita sampaikan nanti kapan jadwal dan waktu yang akan kita laksanakan untuk melakukan geruduk ke KPU RI dalam rangka menyelamatkan suara rakyat atau selamatkan kedaulatan rakyat, itu saya persilakan Bang Idrus dulu ya dari ujung untuk menyampaikan pengantar. Jadi semua pimpinan-pimpinan sini tinggal lacung aja ya. Kalau mengantar sepatah dua kata silakan. Ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pemilu tahun ini kerjanya rapi sekali ya. Arti kata rapi itu sebelum siapa calon cawapresnya aja sudah, dari situ sudah direncanakan, sudah tertata rapi ya. Biarpun kemarin ada ketahuan sampai ratusan ribu TPS yang bermasalah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan proporsional. Yang jadi pertanyaan teman-teman kita ini, apakah ini bisa transparan? Ya, kita tunggu dari kemauan Pak Presiden, Pak Jokowi gitu. Karena sudah banyak isu-isu yang menarik lagi sekarang bahwa Ketua MK dimenangkan lagi gitu. Pas ada kasus lagi begini, Ketua MK-nya dimenangkan lagi. Ini menarik juga nih. Buat teman-teman nih menarik sekali ya. Jadi kasus-kasus gini menarik sekali. Makanya kita dari rakyat biasa akan mempertanyakan sejauh mana pertanggungjawaban Presiden yang sekarang, dan perlu diingat bahwa berbuat curang itu nanti pasti akan ketahuan. Asal diingat aja itu. Yang menang pun kalau curang
Ya kita tunggu aja. Yang tadi pagi kita lihat Agim ngomong apa? Kalau pemimpin udah curang, mau dikemas kayak apapun juga, ingat, pasti akan ketahuan. Ya, pasti akan ketahuan. Kita berharap ya teman-teman juga, kami yang berkumpul sini berharap supaya pemilu 2024 ini benar-benar deh, ya kan, benar-benar dilakukan sejujur-jujurnya. Karena yang ngomong bukan kami aja nih, ini yang ngomong nih sampai apa ya, ustadz-ustadz, alim ulama, guru-guru besar ya. Jadi jangan disalahkan misalnya nih kami ini ngomong gitu ya, tapi memang semuanya sudah tahu, nggak bisa disembunyikan gitu. Cuma pesan kami gitu loh ya, kalau seandainya ini dipaksakan dengan cara yang tidak baik, pasti hasilnya juga tidak baik. Itu yang saya minta supaya Bapak Presiden mohon gitu lah. Karena sudah juga tahun ini Bapak Presiden juga doa mau habis, ya lihatkanlah kerjanya yang baik di akhir-akhir habis jabatannya, agar rakyat ke depan itu benar-benar percaya gitu dengan berakhirnya nanti jabatan Bapak Presiden gitu. Karena apa? Sampai sekarang kita udah lihat beras pun sudah tidak ada, beras pun sudah naik. Ditambah lagi sekarang Pak Presiden mau masukin beras impor lagi gitu kan. Jadi ini rakyat ini sekarang melihat juga gitu loh. Melihat juga ini ada apa sih gitu loh. Jadi kita minta kepada Pak Presiden untuk pemilu tahun ini transparan lah, berkata jujur lah, biar rakyat semua tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Pak Joko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Haryono, Sekretaris Poros Buruh, juga saya dari DPP SPN. Ini saya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya sampaikan di bulan-bulan yang lalu maupun sampai hari ini nanti terkait dengan pemilu, yang pada dasarnya kesimpulannya pemilu ini kita nyatakan curang dan kita menolak hasil pemilu, khususnya hasil dari Pilpres. Untuk pertanggungjawaban, pertama, KPU sebagai komisi penyelenggara pemilihan umum yang mestinya bisa netral, tidak bisa diintervensi. Sejak awal kita mengawasi gerak-geriknya KPU dan juga seluruh organisasi yang tergabung di Poros Buruh, begitu juga elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Hampir keseluruhan menyatakan KPU bermasalah dan tidak independen dan dikendalikan oleh penguasa. Begitu juga aparat sipil negara maupun kepolisian maupun yang lainnya, aparatur negara pada prinsipnya juga melakukan hal yang sama, bermasalah dengan netralitasnya. Maka dengan kondisi semuanya itu, kita sangat menyayangkan bahwa pada akhirnya konstitusi yang harusnya dalam proses penyelenggaraan pemilu, dalam memilih satu kepemimpinan yang baik yang bisa diharapkan dalam pembangunan ke depan, bisa melindungi rakyat ke segala semua tumpah darahnya, itu menurut
kami tidak bisa kita harapkan lagi karena proses yang begitu curang, sistematis, masif, terus bahkan terstruktur, bahkan apalagi itu sangat menciderai. Jadi ini bagian dari pengkhianatan terhadap stakeholder, kami sebagai rakyat buruh yang pada tahun-tahun yang lalu sampai sekarang kita minta supaya diberikan kebijakan-kebijakan yang bisa memihak, khususnya masalah kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan Omnibus Law, dengan jaminan sosial, jam kerja, maupun PHK yang sewenang-wenang. Ini akhirnya apabila kepemimpinan nanti dihasilkan dari pemilu curang ini, kita tidak punya harapan sama sekali. Begitu juga kawan-kawan yang mendengarkan atau melihat pernyataan kami bersama di Poros Buruh ini, teman-teman semuanya tentunya dalam suasana kebatinan yang sama. Maka nanti kita akan melakukan protes, minta pertanggungjawaban kepada penyelenggara negara, khususnya kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian juga KPU dan semua pihak yang terlibat dalam situasi-situasi mendesain merekayasa pemilu ini dengan cara anarki, dengan cara ugal-ugalan. Semua prinsipnya yang penting menang dengan segala macam cara. Maka nanti kami bersama elemen-elemen masyarakat yang lainnya, kaum buruh yang tergabung dalam Poros Buruh, ini kita akan mengingatkan kepada Presiden untuk dalam waktunya yang masih tersiksa itu bisa kembali arif dan bijaksana. Tapi apabila tidak, maka kami sebagai rakyat tidak bisa menerima lagi keberadaan kepemimpinan nasional. Maka kami berharap dengan legowo tanpa pertumpahan darah, jadi Pak Jokowi bisa dengan bijaksana mengundurkan diri dengan cara sukarela. Maka itu membuktikan bahwa Bapak Presiden yang terhormat Pak Jokowi memang menunjukkan satu etikat, membuktikan tidak ada keperpihakan. Begitu juga dengan KPU. KPU juga kemudian membuktikan kenetralitasannya sebagai komisioner untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan rakyat seluruhnya, terutama kami golongan kaum pekerja buruh yang tergabung dalam Poros Buruh ini bisa sama-sama menciptakan satu situasi yang kondusif, yang baik untuk sama-sama mendukung hasil konstitusi pemilihan umum itu yang bisa diterima semua pihak, yang kemudian bisa sama-sama dipercaya untuk memimpin negara ini dalam 5 tahunan ke depannya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Maka dengan mohon agar tidak terjadi kegaduhan, masyarakat seluruhnya, terutama kami yang tergabung dalam Poros Buruh ini, itu ada satu tindakan yang bijaksana dari para pemangku kebijakan negara ini, dari mulai Bapak Presiden bersama kemudian KPU yang diberikan mandat oleh undang-undang, itu melakukan evaluasi yang mendasar, ekstrim, mengembalikan kepercayaan yang waktu lalu sudah kita sampaikan bahwa kami Poros Buruh menolak Pilpres, pemilihan presiden yang curang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pasakan nih. Cukup. Oh, cukup. Bu Narti, silakan Bu Narti. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, Bang Idrus dan Pak Joko,
bahwa situasi dan kondisi hari ini membuat rakyat tidak nyaman, membuat rakyat gaduh karena ini diciptakan oleh pihak penguasa, yaitu adalah pertama, KPU sudah ditetapkan bahwa kalau dibilang kartu merah itu sudah berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali ya, tapi endingnya apa sih sebenarnya kalau sudah melanggar harusnya diganti. Yani itu yang pertama. Yang kedua, kondisi hari ini MK yang tadinya sudah dia melanggar hari ini dipilih kembali. Ini kan menunjukkan bahwa ketidaksinkronan, ketidakadilan pihak penguasa ini memang betul-betul tidak adil terhadap rakyat. Yang berikutnya, bahwa cawe-cawenya presiden ini juga menunjukkan ketidakadilan. Maka apalagi kalau kita mengatakan hasil pemilu curang, itu pasti, kan gitu, itu pasti, nggak mungkin itu. Akhirnya semua pihak, karena penguasa ini masih mempunyai kekuasaan, dia lakukan dan dia pakai instrumen atau struktur yang ada, yang hari ini seperti ASN dan yang lain-lain itu dipakai bagaimana memuluskan salah satu paslon, yaitu khususnya paslon nomor 2, yang hari ini di quick count udah menunjukkan gerakan yang quick count-nya itu nilai di atas 50%, dan paslon yang nomor 1 dan nomor 3 itu tidak akan beranjak, kan gitu. Inilah penggiringan penggiringan semua isu dan semuanya bagaimana membuat situasi ini gaduh. Maka tidak selayaknya hari ini presiden harusnya lebih arif dan bijak, yang tadi sudah disampaikan Pak Joko, bahwa Presiden Jokowi seharusnya juga, apakah saya ini masih diterima kepemimpinan presiden ini tinggal beberapa bulan lagi. Kalau presiden itu benar-benar bijak, harusnya mengundurkan diri secara baik. Jangan sampai kepercayaan rakyat ini disalahgunakan untuk mendukung paslon yang di situ ada paslon anaknya, yaitu menjadi cawapres. Ini kan menjadi persoalan yang hari ini. Jadi kita tidak perlu menyalahkan ada Bawaslu dan yang lain, karena hukum ini yang disampaikan bahwa nanti kalau itu kecurangan bawa ke Bawaslu, bawa ke MK. Ini sudah tidak lagi kita membawa ke sana. Karena apa? Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang ada ini. Kenapa? Yang tadinya hukum itu menjadi panglima, hari ini tidak ada arti apa-apa. Maka rakyat itu akan memakai hukum rimba, atau yang saya bilang hukum alam. Hukum rimba itu sama dengan hukum alam. Inilah yang hari ini rakyat sudah tidak percaya lagi kepada kepemimpinan Bapak Joko Widodo yang hari ini sudah mencabik-cabik harga diri bangsa ini. Kan ini martabat bangsa ini sudah tidak ada lagi. Karena apa? Pemimpinnya yang tidak adil. Makanya harus kita lawan ketidakadilan ini. Memang rakyat hari ini, ayo kita bersatu untuk melawan ketidakadilan. Kita tidak perlu basa-basi bahwa rakyat harus melawan ketidakadilan itu. Mari kita sama-sama, kita satukan tekad ini untuk mengembalikan harkat dan martabat sebagai rakyat Indonesia yang hari ini mempunyai kedaulatan itu. Maka kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat, maka rakyat tidak perlu ragu-ragu lagi. Ayo kita bersatu, kita lawan itu, dan kita harus turun ke jalan. Karena hanya satu-satunya itu yang bisa kita lakukan, bukan hukum. Hukum pasti ada, kita berikan kepada kawan-kawan yang memang notabene mereka harus melakukan itu. Tapi kami bagian dari rakyat poros buruh Indonesia ini dan rakyat yang lainnya, mari kita bergabung dan sampaikan kepada semua pihak, mari
kita lakukan bersama, bahwa kembalikan kedaulatan ini, maka mari kita sama-sama turun ke jalan dan kita tunjuk. Hanya itu yang kita miliki, tidak ada lagi sisa kedaulatan itu. Maka hari ini kita sama-sama menyampaikan, khususnya poros buruh yang tergabung di poros buruh ini, ayo mari kita satukan tekad kita, dan agar Bapak Joko Widodo sebagai Panglima atau sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mohon dengan hormat Anda menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa mundur untuk memimpin negeri ini, agar situasi dan kondisi ini betul-betul kondusif. Jangan sampai persoalan ini nanti menyalahkan rakyat. Andalah yang penyebabnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asrenya bunga dicora nih. Baru ke Korlap. Oh, bentar. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemunya pertemuan ini menyikapi kondisi yang ada sebagaimana tadi yang telah dipaparkan oleh Bapak Ibu, ya, senior-senior kita, para aktivis di lingkup perburuhan terkait dengan tercederanya demokrasi dan hak konstitusional individu-individu maupun komunitas rakyat Indonesia dalam hal keikutsertaan dan menikmati pesta demokrasi yang seharusnya itu terjadi. Namun faktanya adalah terjadi perampasan atas hak tersebut, dan atas perampasan hak tersebut maka poros buruh menyikapi agar hak-hak tersebut kembali berada pada tangan rakyat dan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sebuah hal yang tidak saja secara tertulis tetapi terjadi di kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Bahwa persoalan yang terjadi saat ini sama-sama kita telah sadari, begitu banyak persoalan yang terjadi tidak saja pada saat pelaksanaan pemilu, tetapi pra pelaksanaan pemilu hingga pelaksanaan pemilu itu sendiri dilaksanakan hingga setelah terjadinya pencoblosan pada tanggal 14 kemarin. Ini adalah sebuah runutan yang tidak bisa dibiarkan, karena ini adalah merusak sendi-sendi demokrasi kita. Yang fatalnya lagi adalah akan terpilihnya pimpinan atau presiden kita, bangsa ini, yang tidak sesuai dengan aspirasi daripada rakyat dan tercederai karena pilihan-pilihan tadi harus dipasung bahkan dihilangkan untuk memenangkan salah satu paslon, dalam hal ini paslon 02. Sebagaimana fakta-fakta yang sudah kita dapatkan dalam berita maupun dalam hal kesaksian pada pencoblosan pada tanggal 14 kemarin. Sehingga tidaklah berlebihan jika mosi tidak percaya kepada pemerintahan berikut perangkat-perangkat daripada penyelenggara pemilu itu dilakukan oleh rakyat Indonesia. Ini tidak bermula pada pengelompokan apakah kami dari 01 ataukah 02 atau 03, tetapi bagaimana menegakkan demokrasi itu dan menegakkan hak-hak individu rakyat Indonesia secara konstitusi itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan perubahan, karena perubahan itu menjadi suatu keniscayaan di tengah-tengah kondisi negara yang saat ini yang begitu suram, khususnya para kaum buruh dan pekerja. Untuk itu kita berharap pemilu ini jangan dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan maka harus dilanjutkan secara fair play, bagaimanapun caranya, agar kita bisa merasakan pesta demokrasi itu sendiri sebagai pelaku daripada demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Andi. Ini poros buruh DKI. Berdiri aja ya. Baik, terima kasih Bang Daeng dan juga channel Logika Rakyatnya ya. Jadi hari ini teman-teman terpanggil gitu ya, terpanggil berkumpul merespon gitu ya. Salah satunya bagaimana 69 tahun kita dari 1955 mengadakan pemilu, dan baru tahun ini terasa
pemilunya itu sangat barbar, gitu ya. Pemilunya sangat barbar, sistem pemilunya juga aur-auran, urak-urakan, tidak ada satu improvisasi dari pemerintah. Dan kita sama-sama lihat bagaimana orientasi menangnya petahana itu dipertontonkan kepada rakyat, gitu kan, lewat quick count-nya, lewat survei-surveinya, dan itu sangat masif bagaimana mempengaruhi pemikiran masyarakat, gitu. Dan kita tahu bahwa kecurangan-kecurangan ini sudah terbentuk, sudah disiapkan. Bagaimana kalau kemarin kita melihat dirty vote itu, pengusungan anak presiden menjadi cawapres, skemanya dibuat luar biasa, gitu. 2019 kita tahu bagaimana para KPPS yang di TPS itu sebanyak 485 orang yang meninggal, gitu ya. Dan tadi malam update-nya itu sudah 27 orang petugas KPPS itu meninggal. Apakah angka-angka itu di 2019 akan diulang di 2024? Dan apakah itu menjadi tumbal demokrasi yang curang yang dilakukan oleh rezim Jokowi? Gitu ya. Kita tidak bisa lagi menyebut bahwa pemerintah telah melakukan pemilu yang jujur dan adil, gitu kan. Jauh dari kata-kata jujur dan adil, gitu kan. Memang kecurangan itu tidak nampak di TPS-TPS, tapi kecurangan itu berkumpul di KPU. Ini saya tekankan lagi, kecurangan itu berkumpul di mana? Di KPU. Bagaimana dia menyiapkan aplikasi yang katanya paling canggih, paling bagus, toh nyatanya memang canggih, gitu ya. Aplikasi itu merubah plano suara yang kosong bisa menjadi 8, yang 2 digit bisa jadi 3 digit, yang 1 digit pun bisa jadi 3 digit. Dan itu benar-benar secara terang benderang. Dan anehnya ketua KPU Hasyim Asyari itu tanpa malu, gitu ya, tanpa mempunyai rasa salah, gitu ya, hanya meminta maaf, gitu. Hanya meminta maaf yang telah membuat para petugas KPPS itu sampai begadang, malah ada yang sampai pagi, gitu. Dan dia cukup minta maaf, gitu. Nggak ada urat malunya lagi tuh Hasyim Asyari itu ketua KPU. Mestinya dia mundur, gitu kan. Mestinya dia mundur. Dan mundur itu lebih baik, gitu ya. Lebih terhormat bagi kami. Dan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam atas kecurangan yang terjadi di KPU. Atas kelalaian pemerintah dengan budget yang kurang lebih dari 71 triliun. Bisa bayangkan, budget yang begitu besar untuk menghasilkan pemimpin Republik Indonesia, tapi dicurangi, gitu ya. Dicurangi, diakal-akalin itu angka, gitu kan, dan dipublis. Itulah kawan-kawan sekalian, maka poros buruh tidak akan pernah tinggal diam, gitu kan, melihat kecurangan ini, melihat sebuah kejoliman. Karena buat teman-teman semua yang melihat video ini, bahwa kejahatan di rejim ini udah bukan lagi rejim, gitu kan. Kalau Bang Daeng itu bilang udah bukan rejim, ini udah mafia sebuah negara, gitu kan. Kawan-kawan lihat juga food estate, gitu kan, bagaimana hutan digunduli tapi kayu-kayunya hilang, itu kemana, gitu kan. Itu banyak sekali hal-hal yang mungkin nggak masuk di logika, gitu, dan itu kurang kita terima. Dan kalian semua yang di rumah masih diam-diam aja dengan kenyamanan, gitu, padahal nggak tahu lagi besok, gitu ya, Pertalite akan hilang, gitu kan, BBM akan naik, beras semakin mahal, pupuk akan semakin langka. Dan ya saatnya bergerak kawan-kawan sekalian, bukan hanya diam, rebahan. Terima kasih. Ya, Pandang, Jakarta Timur, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kami dari Poros Buruh Jakarta Timur dalam kesempatan siang hari ini menyampaikan keprihatinan yang amat dalam terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dari awal pemerintah sudah tidak netral, sudah tidak independen,
sudah melakukan kecurangan-kecurangan melalui pengesahan oleh MK terkait Undang-Undang Pemilu. Dan dalam proses pemilunya juga sudah tidak netral, sudah tidak independen, lebih kepada salah satu pasangan calon. Dan pada saat pelaksanaan pemilu itu sudah jelas kecurangan itu nampak, penggelembungan suara itu nampak. Contoh konkret yang ada di TPS Tangerang Selatan. Suara salah satu calon itu cuma dapat 86. Tapi digelembungkan, ditambahin angka 8 di depannya menjadi 886. Kalau ini tidak dikoreksi, ini tidak dikritisi, maka tidak akan direvisi. Karena ini dikoreksi, ini dikritisi, akhirnya dikoreksi kembali oleh KPU. Nah, inilah salah satu yang benar-benar masif kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU yang tersistematis. Untuk itu kami dari Poros Buruh Jakarta Timur menyuarakan perlawanan terhadap kecurangan pemilu untuk presiden yang ke-8 ini. Karena dari proses awalnya secara hukum cacat, etikanya cacat, maka kami khawatir presiden yang ke-8 ini akan cacat juga. Untuk itu kami minta agar adanya penyelenggaraan pemilu ulang untuk secara nasional. Kami melakukan perlawanan untuk ketidakjujuran pemerintah dan juga KPU. Hidup buruh, hidup Poros Buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi Pak Syafani? Mau cukup mengkomeng? Yang lain? Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, itu tadi pandangan daripada elemen-elemen yang tergabung dalam Poros Buruh yang terdiri daripada 40 federasi dan beberapa lagi elemen lain, bahwa pemilu ugal-ugalan, brutal dan amburadul di akhir masa jabatan rezim Jokowi ini adalah merupakan tanggung jawab konstitusi daripada Pak Jokowi. Selain daripada itu, KPU juga sebagai lembaga independen, sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan presiden, harusnya bisa menunjukkan dirinya sebagai sebuah lembaga independen, bukan manut-manut aja, ikut-ikutan aja apa kata istana, ya kan? Sehingga segala fasilitas yang dipersiapkan oleh KPU yang dibiayai oleh rakyat dengan jumlah yang sangat fantastis, triliunan rupiah, akhirnya menjadi hambar. Ujungnya kita menjadi gaduh semua. Ini adalah potret bahwa demokrasi kita ini sudah mundur jauh ke belakang. Sudah 6 kali kita menyelenggarakan pemilu, tapi kondisinya bukan malah tambah baik, malah tambah buruk. Inilah retak kegagalan Jokowi memimpin negeri ini. Ya kan, di samping itu lagi harapan kaum buruh dalam hal melakukan perjuangannya, dalam rangka perjuangannya agar supaya kebijakan maupun perundang-undangan berpihak kepada buruh, berpihak kepada rakyat, yang hari ini sama sekali tidak terindahkan, semuanya tergusur oleh akibat praktek-praktek curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan lebih parahnya lagi, selama mulai dari pemilu sampai hari ini, yang dipotret, yang diperlihatkan kepada saudara melalui media sosial adalah potret-potret masifnya kecurangan-kecurangan dengan berbagai macam modus. Ini sebuah malapetaka bagi demokrasi kita, ya kan? Maka kita ini kaum Poros Buruh, ya kan, setelah berdiskusi panjang melalui sebuah perdebatan yang tajam dengan kawan-kawan yang ada di sini, ya kan, bersepakat untuk melakukan aksi selamatkan kedaulatan rakyat, selamatkan suara-suara rakyat yang hari ini seenak perutnya aja diganggu-ganggu secara brutal oleh sistem-sistem yang disiapkan oleh KPU, ya kan. Anda sebagai penanggung jawab harusnya siap terbuka dalam bentuk apapun, termasuk masalah penginputan data. IT katanya udah diberikan dana sebegitu banyak untuk menyiapkan server, peralatan canggih, sistem Sirekap misalnya. Ini Sirekap atau tukang markup suara? Ini memang brengsek, ini rezim ini, ya kan? Saking brengseknya membangkitkan kemarahan rakyat. Rakyat hari ini yang merasa tidak terwakilkan oleh apalagi nih yang penyelenggara KPU, hari ini semua akan bangkit melawan. Maka dalam kesempatan ini Poros Buruh juga akan menggelar, insya Allah akan melaksanakan aksi unjuk rasa, ya kan, dalam rangka menyelamatkan suara rakyat, menyelamatkan kedaulatan rakyat,
menjaga demokrasi, mengawal konstitusi, ya kan? Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah kita akan melaksanakan, Poros Buruh akan melaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Mulai pukul 13.00, titik kumpul depan LBH, dan titik aksinya kita mengarah ke KPU. Dan kita berharap Poros Buruh sebagai wadah yang belum sempat sowan kepada seluruh relawan-relawan atau LSM atau ormas manapun, untuk kita buka bahwa aksi ini terbuka. Kita undang, semuanya diundang. Siapapun boleh, siapapun rakyat Indonesia yang merasa dirugikan oleh perjalanan daripada pemilu ini yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul, ya kan? Itu kita persilakan untuk ikut serta bersama-sama dengan kita. Kita perluas gerakan ini, kita perhebat perlawanan ini demi menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat sesuai dengan amanah konstitusi. Demikian teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 kita sudah persiapkan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Poros Buruh akan turun aksi pada tanggal 21 Februari 2024 di KPU. Demikian dari saya, semoga tayang ini bermanfaat, dan sekali lagi kita harapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bersatu padu, kita mengawal demokrasi, menjaga konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.